rupiah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah terjadinya pengeboman oleh sekutu di wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini disiarkan di radio Jepang, namun ternyata tertangkap oleh radio Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, sore harinya Sultan Syahrir menemui para pemuda dan mengadakan rapat di Jakarta. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar baik. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Saudara-saudaraku, Jepang telah kalah. Bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka menyerah tanpa syarat. Apakah kabar baik ini dapat dipercaya? Saya sendiri yang mendengarnya dari siaran resmi BBC London, lalu mendapatkan info yang lebih rinci dari Radio Philips. Berarti negara kita sedang mengalami vacuum of power. Anda benar sekali, Darwis. Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap Indonesia karena menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oleh karena itulah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi memiliki wewenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan pembentukan milik Jepang. Saya setuju, Bung. Kemerdekaan harus diumumkan oleh bangsa sendiri. Tidak boleh ada satupun nama Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Yang dibilang Bung Syahrir benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, kita semua harus pergi ke rumah Bung Karno, meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Darwis, B.M. Dia tiba di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kang Mas ada keperluan apa? Kami datang ke sini ingin bertemu dengannya. Baiklah, silakan masuk. Kang Mas, ada para pemuda datang mencari. Mereka bilang ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Ada hal apa saudara-saudara datang ke sini? Hal penting apa yang ingin kalian sampaikan? Sebelumnya maaf Bung, kami datang selarut ini, tapi keadaan sudah tidak bisa ditunda. Bung, Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarnya dari siaran radio resmi. Indonesia sedang mengalami
kekosongan kekuasaan. Ini adalah momen yang tepat untuk kita. Kami semua sepakat bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan, serta Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Kita tidak bisa bergantung pada PPKI karena PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Jika kita memproklamasikan kemerdekaan lewat lembaga itu, maka dunia luar akan melihat kita sebagai boneka Tokyo. Kemerdekaan bangsa Indonesia harus diproklamasikan bangsa sendiri, bukan bangsa lain. Lagi pula Bung, menunggu PPKI berarti menunggu instruksi dari perwira Jepang yang sekarang posisinya sudah kalah. Mengapa nasib besar ini harus digantungkan pada izin bangsa yang sudah tak berdaya? Nyawa ribuan pemuda sudah siap ditaruhkan malam ini. Sekarang tinggal keberanian Bung untuk memutuskannya. Apakah kita akan merebut kemerdekaan dengan tangan sendiri, atau malah menjadi budak yang patuh dalam birokrasi penjajah? Cukup Cairul, cukup! Jangan pikir saya ini hanya pengecut yang bersembunyi di belakang Jepang. Dengar, ini layar saya. Geret saya ke sana dan bunuh saya sekarang juga. Kalian hanya melihat api revolusi saja, tapi saya melihat rakyat yang akan menjadi abunya. Saya tidak ingin bangsa ini mati konyol karena gegabah. Beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mau mundur diri. Setelah pertemuan yang buntu di kediaman Soekarno dengan para pemuda, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan terkait desakan yang baru saja ia terima dari golongan muda. Golongan muda baru saja menyampaikan tuntutan mereka. Mereka ingin kita melakukan proklamasi malam ini juga, dan tanpa ada campur tangan dari PPKI. Lalu, bagaimana ini jika golongan muda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita jangan terlalu gegabah. Kita harus mempersiapkan semua ini dengan matang, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Benar, Bung. Bertindak gegabah tanpa persiapan yang matang melalui lembaga yang ada hanya akan membuat anarki dan pertumpahan darah yang sia-sia. Saya setuju, Bung. Permasalahan kita ini adalah dari negara sekutu. Karena negara sekutu ingin mengambil negara kita. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas di sidang PPKI. Fokus kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap menyatukan seluruh perwakilan melalui rapat resmi. Lagi pula, mereka masih muda. Pikiran mereka belum terbuka, dan semangat mereka juga tidak terbendung. Kita harus fokus guna masa depan kita dan persiapan yang matang. Maka keputusan kita sudah bulat. Kita memerlukan legitimasi formal demi keselamatan bangsa. Sepakat, Bung. Kita bisa buktikan bahwa bangsa kita bisa memerintah dirinya sendiri. Bagaimana? Kalian semua sepakat? Sepakat, Bung. Saya juga sepakat, Bung. Baik, terima kasih. Tengah malam, 15 Agustus 1945. Para pemuda, termasuk Khairul Saleh, Wikana, Darwis, dan Sodanco Singgi, mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka mengadakan rapat guna menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Mohatta, hingga akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, guna menghindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak sejalan dengan kita. Kita harus mencari solusi untuk masalah ini. Benar sekali, kita tidak punya waktu lagi. Tentara Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini momentum kita. Apa ada yang punya saran? Tadi malam, saya dan para pemuda lainnya sudah menghadap Bung Karno di kediamannya. Kami mendesaknya, tapi beliau tetap keras kepala. Beliau bilang, kita tidak bisa gegabah tanpa PPKI. Lalu, apa kita menyerah begitu saja karena gertakan itu? PPKI itu buatan Jepang, Darwis. Kalau kita merdeka lewat PPKI, sekutu akan mengira kita negara boneka Tokyo. Sebagai anggota PETA, saya sudah memastikan satu hal. Tentara Jepang sudah di ujung tanduk, tapi mereka masih memegang senjata. Jika Bung Karno dan Bung Hatta terus di bawah pengaruh mereka, proklamasi tidak akan pernah terjadi di tangan kita sendiri. Cukup. Kita malam ini berkumpul bukan untuk meratapi penolakan golongan tua. Kita di sini harus bertindak. Saya setuju dengan pendapat Bung Saleh. Lalu, kau berniat membawa mereka kemana?
Saya rasa Rengas Dengklok pilihan yang tepat. Mengapa Rengas Dengklok? Apakah ada alasan tertentu? Saya rasa saya tahu daerah itu aman. Rengas Dengklok penuhnya dikuasai oleh PETA. Tepat sekali. Petaka terisolasi dari jalur utama Jakarta Cirebon, tetapi terlalu cepat jika harus membawa mereka kembali. Militer Jepang tidak mudah mengendus pergerakan kita di sana. Tapi ini namanya penculikan, Bu Erol. Sejarah akan mencatat kita melarikan calon pemimpin bangsa kita sendiri. Bukan penculikan menyakiti Darwis. Ini adalah pengaman. Kita menyelamatkan mereka dan menyelamatkan kemerdekaan Indonesia dari tekanan Jepang. Kita akan mendesak di sana, di tempat yang merdeka dari bayang-bayang Jepang. Saya setuju, Bung. Lalu, bagaimana dengan pengawalan? Pasukan PETA siap mengamankan rute. Kita berangkat sebelum matahari terbit sekitar pukul 4 pagi. Bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Saya yang akan menyiapkan kendaraan dan mengurus rute perjalanan kita. Kita harus bergerak dengan senyap. Baiklah, malam ini bangsa ini kita taruhkan di atas pundak. Tidak ada kata mundur. Kita harus segera bergerak. Setelah menyepakati rencana darurat tersebut, golongan muda segera bergegas untuk mengamankan keduanya. Perjalanan ini dimulai dari kediaman Soekarno dengan pengawalan taktis dari pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Ada apa, Bung? Golongan muda beserta anggota PETA yang membawa Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok pada pukul 4 subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Di sana, mereka ditempatkan di kediaman seorang petani keturunan Tionghoa bernama Dijau Kie Siong. Lokasinya dipilih karena aman dan strategis. Bung Karno, Bung Hatta, lancang sekali kalian memperlakukan kami seperti buronan di tanah air sendiri. Maaf, Bung. Jika kami lancang, kami ingin membicarakan tentang proklamasi. Kesopanan tidak akan menghasilkan kemerdekaan selama Anda terus tunduk pada PPKI buatan Jepang. Tindakan kalian ini hanya memicu untuk pertumbuhan darah yang sia-sia. Biar kacau sekalian, lebih baik kami mati berperang daripada menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa menunggu PPKI? PPKI badan buatan Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan. Pendapat kalian semua benar, tapi persiapan kita belum matang. Kita harus masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah sebuah janji semata? Apa kita akan tetap menunggu janji Jepang untuk selamanya? Kemerdekaan harus segera diproklamasikan demi rakyat-rakyat kita yang sudah lama terjebak oleh penjajahan di tanah dan negeri mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang adalah saatnya. Semuanya tenang, kita akan bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Bung Yusuf, tolong lepaskan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti dengan pertimbangan dan perhitungan kalian terkait dari masalah ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi apa yang disampaikan mereka benar. Kesempatan tidak datang kedua kali. Tapi saya yakin kita akan bangkit. Tetapi bagaimana ini? Apakah kita dapat melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, pasti bisa kita melakukannya. Dan para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan sekutu, termasuk Jepang. Bagaimana dengan pendapat Bung Karno? Saya setuju. Kita akan melakukan proklamasi esok hari. Merdeka! Merdeka!
Syukurlah kalian tidak apa-apa. Karena sebelumnya ada anggota PETA dan anggota golongan muda menghubung saya. Terus bagaimana hasilnya? Kami sepakat, rapat diadakan tanpa Jepang di dalamnya. Lalu kapan mengadakannya? Apakah besok? Karena pasukan di Jakarta sudah siap. Jika memungkinkan, maka besok pagi akan kita adakan. Baiklah, Bung. Bagaimana kita membicarakan tentang teks proklamasi ini? Jika Jepang mengetahui bahwa kita akan merumuskan proklamasi kemerdekaan tanpa mereka, mereka tidak akan mengizinkannya. Bagaimana kita akan minjem rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda, untuk naskah teks proklamasi? Saya setuju, Bung. Lalu kapan kita akan mendatangi rumahnya? Kita akan mendatangi rumahnya pada malam hari ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok selesai, seluruh anggota golongan, baik muda maupun tua, kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan lebih lanjut yang akan dilaksanakan pada besok pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya, ada apa ya malam-malam beramai gini? Kami boleh bertemu dengan Laksamana Maeda? Boleh, saya panggilkan Bapak terlebih dahulu ya. Selamat malam, ada urusan apa kalian datang kemari, Bung? Mas mengganggu malam-malam begini. Kami ingin cari tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan digelarkan besok pagi. Baiklah, jika begitu silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Baik. Setelah mendengar kabar ini, saya turut bahagia. Gunakan apapun yang kalian butuhkan di sini. Semoga apapun yang kalian rundingkan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baiklah, terima kasih Laksamana Maeda. Akan kami rundingkan semaksimal mungkin. Setelah itu, Laksamana Maeda naik ke lantai 2 dan mempersilahkan para golongan menggunakan rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Sebelum itu, Putri Laksamana Maeda, Nishimura Fumiko, mengambilkan pena dan kertas yang akan digunakan oleh para tokoh untuk menyusun naskah dengan bantuan asistennya, Satsuki Mishima. Satsuki Mishima, boleh tolong ambilkan pena dan kertas? Baik, Nana. Setelah pena dan kertas diberikan, para tokoh mulai menyusun naskah proklamasi. Saudara-saudara, sudah saatnya kita menyusun kata-kata yang akan mengubah bangsa ini selamanya. Ada yang mempunyai saran? Bagaimana jika begini? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang lugas. Bagaimana kawan-kawan muda? Khairul, Sukarni? Kami setuju, Bung. Itu adalah bentuk pernyataan ketegasan kita kepada dunia. Pernyataan saja tidak cukup. Kita harus memikirkan bagaimana tentang perpindahan kekuasaan. Itu dilakukan secara teknis agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Benar, Bung. Saya usulkan kalimat penutupnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sempurna, singkat dan padat. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Apakah semua orang yang hadir di sini? Saya, saudara-saudara. Saya usul kita semua yang menandatangani naskah ini. Kita menyontoh dari Revolusi Amerika, agar mereka tahu kalau kita bangsa tanpa celah. Tapi, Bung, jumlah kita terlalu banyak. Akan memakan waktu lama dan kertasnya tidak akan cukup jika semua harus menandatangani. Saya keberatan, Bung. Jangan sampai rakyat mengira ini adalah hadiah dari Jepang, karena di sini banyak anggota PPKI. Tidak perlu semua yang menandatangani, Bung. Itu terlalu ribet dan susah. Saya usulkan naskah ini cukup ditandatangani oleh 2 orang saja, Bung, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, saya sepakat. Ratu Melik, ketik ini dengan perubahan yang sudah disepakati. Baik, Bung. Setelah selesainya perundingan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Soekarno,
pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya, Fatmawati. Alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Lalu bagaimana dengan benderanya? Bukankah kita belum mempunyai bendera? Bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera itu? Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, apakah itu tidak apa-apa? Boleh Ibu. Menurut Bapak itu cocok karena merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Bagaimana kalau kita menamai bendera Sangsaka Merah Putih? Baiklah, Bapak setuju. Kalau begitu, Bapak bersiaplah. Sebelumnya, proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Tetapi, sebelum jam 10 pagi, terdapat pergantian tempat pembacaan proklamasi menjadi di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pergantian tempat tersebut dilakukan karena di lapangan Ikada sudah banyak tentara Jepang. Karena takut terjadi pertumpahan darah, akhirnya dipindahkan ke Rumah Soekarno yang luasnya lebih kecil. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini bersama adik saya. Baik, laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Panjang. Enggak kayak gitu, sumpah. Ya, aduh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17, waktu dimana tanggal-tanggalnya